Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, kembali lagi sama admin buat bahas episode mingguan dari The Witch from Mercury. Oke, episode 19 ternyata semakin menggila ya. Kalau kemarin mungkin admin ngomongnya konflik politik baru dimulai lagi dan baru dimulai lagi, kayaknya di episode 19 ini baru benar-benar babak baru konflik yang sebenarnya baru dimulai ya. Benar-benar konflik yang belak-belakan. Kalau sebelumnya kan konfliknya masih berdasarkan asumsi, sekarang di episode 19 ini kita ditunjukin konflik yang udah jelas bakal kelihatan. Sadik yang udah mulai ketahuan, kelakuan Prospera yang ngelunjak, asrama bumi yang udah tahu niatan si Nika, sampai pergerakan dari organisasi Space Assembly League. Nah, episode 19 ini bisa dibilang episode yang benar-benar udah politik banget lah. Nah, mending kita langsung bahas aja satu persatu ya. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama, pengungkapan si Martin. Nah, admin nggak ngira kalau ternyata di sini karakter Cecilia memainkan peran penting dari perubahan sikap dan kedewasaan Martin buat jujur ke teman-teman asramanya apa yang sebenarnya terjadi sama si Nika ini. Meskipun di sini si Martin ternyata nerima perlakuan layaknya seorang babu bagi si Cecilia ya. Nah, tapi dari situlah si Martin ini dapat bisa dibilang tercerahkan lewat perkataan Cecilia ya, yang kemudian ngebuat si Martin pada akhirnya mencoba untuk bertindak layaknya seorang pemimpin dari asrama bumi dan jujur ke teman-teman soal Nika itu. Dan di sini nggak disangka mereka nerima itu semua, terutama keputusan Martin buat jujur ke mereka ya. Tapi tetap aja di sini seperti biasa hanya cucu yang emosi setelah tahu perbuatan Nika selama ini. Nah, keputusan Martin yang dari kemarin dilema apa yang sebenarnya harus ia lakuin sebagai seorang pemimpin dari asrama bumi pada akhirnya benar-benar terjawab di episode ini ya. Oke, next lagi, tujuan dari kepergian Miorin ke bumi. Nah, di sini kita bisa ngeliat pengawalan ketat dari Satuan Dominicus yang menjaga kepergian Miorin dan Guel selama di bumi. Di sana Miorin mengadakan diskusi secara dua pihak dengan perwakilan dari bumi atau Artian yang membicarakan sebuah kesepakatan. Di sini respon dari perwakilan bumi atau Artian nyimpen perasaan curiga ke Miorin awalnya, apalagi disebutin juga ternyata setelah peristiwa di plan, permasalahan yang timbul ini makin besar dikarenakan pengungkapan pelaku yang disinyalir adalah orang Artian. Karenanya banyak orang-orang Artian yang nggak bersalah jadi korban. Mereka ada yang ditangkap, dipenjara tanpa adanya alasan yang jelas. Nah, tapi disinilah pinternya si Miorin ya. Miorin menawarkan solusi bukan melalui teknologi perang yang seringkali mereka anggap kespesian, yaitu ke Miorinnya sendiri. Miorin justru menawarkan teknologi medis melalui perusahaan Gun Arm sendiri, perusahaan yang dia pimpin, yang notabene-nya ialah orang-orang Artian juga. Miorin di sini nunjukin seberapa berharganya Artian terhadap segala perkembangan teknologi yang ada. Namun tetap aja di situ mereka masih ragu pada awalnya, karena ya Miorin ini bukan siapa-siapa di Benerit Group atau memiliki wewenang besar. Karena itulah Miorin juga ngungkapin keinginannya untuk maju sebagai presiden Benerit. Nah, dari dialog tersebut keputusan Miorin pada akhirnya dipertimbangkan. Di episode ini kita bisa ngeliat sisi politis dari Miorin ya. Bagaimana tindakan serta pikiran Miorin di sini benar-benar didasari dengan kedamaian. Oke, kita lanjut lagi soal sisi lain Norea. Nah, di episode 19 ini untuk pertama kalinya kita ngeliat sisi atau sikap lain dari Norea ya. Setelah di episode-episode sebelumnya Norea ini sifatnya hangat-hangat dia menakutkan gitu. Kita memang nggak pernah ditunjukin kalau orang-orang pengguna teknologi Gun lewat Gundam ini ditunjukin punya rasa takut dan manusiawi. Tapi di sini kita ditunjukin kalau orang-orang kayak mereka itu ya punya perasaan takut semacam itu juga. Dimana Norea menghadapi ketakutannya sendiri terhadap kematian. Dan di ruangan itu yang ada Nika dan juga Elan nomor 5, hanya Elan lah yang bisa ngerasain perasaan yang dialami Norea. Karena mereka ini yang udah meloti Gundam. Nah, sepertinya perasaan Elan sama si Norea ini makin lama makin terhubung ya, sekaligus juga makin nunjukin kedekatan di antara mereka berdua. Meskipun di episode-episode sebelumnya kita memang juga udah ditunjukin keintiman hubungan di antara mereka ya. BTW udah berapa episode ya mereka di ruangan ini terus, dan bahkan berapa lama lagi mereka bakal keluar dari persembunyian ini ya. Kayaknya kalau mereka udah keluar dari tempat persembunyiannya ini ada isyarat baru yang menandakan perang besar bakal dimulai kayaknya. Oke, kita lanjut lagi ke mulainya terungkapnya si Sadik. Nah, kunjungan Guel dan Miorin ke bumi membuat Guel bertemu dengan salah satu bocah dari Dawn of Vault, Sedo Wancek. Nah, Guel yang di sini ditemani oleh Kenanji sebagai pengawal pribadinya atas perintah Rajan ternyata berhasil mengetahui suatu informasi penting dari bocah Dawn of Vault ini. Yap, benar, kalau Prince itu adalah sebutan untuk Sadik sendiri. Nah, diketahui kalau si Sadik ini ternyata masuk ke Grizzly melalui jalur khusus bersama dengan 5 murid lainnya. Nah, di akademi sendiri sebutan Prince ini melekat dengan Sadik karena bakatnya seperti yang dibilang sama si Kenanji ini ya. Jadi wajar aja kalau si Cyrus ini sampai ngangkat si Sadik ini sebagai anak angkat dan penerus dari perusahaan Grizzly nantinya. Nah, diketahui juga kalau nama asli dari Sadik ini ialah IL Ogul. Nah, bisa jadi buat orang-orang Artian si Sadik ini memang jadi sosok pahlawan yang bakal nyelamatin mereka, meskipun si Sadik ini kerjanya nggak terang-terangan ya. Nah, dengan terungkapnya Prince itu Sadik sama si bocil Dawn of Vault ini yang secara nggak langsung mengindikasikan kalau Sadik ini ya dalangnya si Guel sama Kenanji yang nggak pikir
panjang langsung bergegas balik ke akademi buat nyelidiki asrama Grizzly sendiri, sekaligus juga nyari informasi soal hilangnya si Sarius yang kemudian bisa dijadikan alasan kuat buat jadi bukti kalau si Sadik itu ya dalang dari semua kekacauan ini. Ini jadi indikasi kuat juga seperti yang admin bilang sebelumnya, kayaknya kita bakal diliatin duel di antara Sadik sama Guel ya. Sekaligus juga nunjukin konflik Guel sama Sadik bakal segera memanas bentar lagi. Menarik nih. Oke, kita next lagi dan paling penting di episode ini ialah hubungan di antara Oxearth, Vanadis, Benerit, dan Space Assembly League atau SAL. Nah, di episode ini kita banyak disoroti tentang ada apa sih sebenarnya di antara fraksi-fraksi yang terdapat di G-Witch ini kayak Benerit, Vanadis, Oxearth, atau bahkan organisasi Space Assembly League atau SAL yang baru-baru aja banyak disinggung di episode-episode belakangan ini ya. Nah, jujur episode ini agak sedikit bingungin ya, sekaligus juga bikin kita melek dan ngira nih konflik bakal dimulai dari episode ini apa enggak. Jadi kita bahas satu persatu hubungan-hubungan dari fraksi-fraksi atau organisasi ini ya. Tapi ingat ini masih asumsi dan belum tentu benar. Nah, kita mulai dulu dari percakapan si Belmeria sama si agen SAL Feng Jun ya. Nah, di sini terungkap sesuatu jika selama ini Oxearth itu masih ada ya. Nah, yang masih belum paham atau mungkin lupa-lupa sama Oxearth atau admin di sini ngomongnya OI biar gampang ya. Nah, OI ini merupakan kooperasi atau perusahaan yang ngeproduksi mobile suit dengan cara menggait Institut Vanadis yang kemudian menerapkan teknologi GAN ke mobile suit. Nah, OI ini sederhananya bisa dibilang melalui produksi mobile suit dengan teknologi format GAN dari bantuan Vanadis ini bisa mendongkrak pasar bisnis yang mampu bersaing sama Specien. Nah, ini sederhananya. Nah, tapi karena peristiwa di prolog kita tahu kan kalau Vanadis sama OI ini diburu atau dibasmi habis-habisan sama si Deling, untuk alasan itulah katedra dibuat. Nah, tapi berdasarkan percakapan si agen SAL atau Feng Jun sama si Belmeria ini terungkap fakta kalau si OI ini ternyata masih berdiri dan masih ada selama ini setelah peristiwa pembasmian di prolog 21 tahun lalu. Itu berdasarkan perkataan dari si Belmeria. Dan keberadaan OI yang dikira bubar karena peristiwa di prolog kemarin ternyata masih ada karena sokongan dari SAL. Jadi bisa dibilang OI ini bergerak atas nama SAL ya, dan Vanadis yang ada di prolog bergerak atas nama OI. Nah, SAL atau Space Assembly League ini bisa dibilang akar dari semua permasalahan di sini. SAL ini belum dijelaskan memang asal usulnya ya, dan siapa aja orang-orang di baliknya. Tapi diduga kuat kalau SAL ini juga memiliki posisi kuat layaknya Benerit Group. Bisa dibilang juga kalau SAL ini ya saingannya Benerit. Nah, karena si SAL ini tahu Benerit ini terlalu ngambil monopoli besar di Specien dan SAL ini nggak punya otoritas banyak buat menyaingi si Benerit ini, makanya si SAL ini manfaatin Oxearth melalui teknologi format GAN Vanadis ke dalam bisnis mobile suit buat memicu konflik Benerit yang pada akhirnya ngebuat Benerit tunduk ke SAL. Ini masih teori ya. Nah, SAL ini balik lagi masih misterius ya, latar belakangnya gimana dan lain-lain. Nah, Feng Jun sendiri yang merupakan mata-matanya sendiri pun juga nggak tahu banyak karena memang operasi SAL ini sendiri memang dilakukan secara rahasia. Nah, tapi bisa jadi dan jelas tujuannya ya buat jatuhin Benerit dengan cara manfaatin pengembangan mobile suit oleh OI sama Vanadis. Nah, pertanyaan selanjutnya, Dawn of Vault itu ada di pihak mana? Nah, organisasi Dawn of Vault ini adalah wadah atau sarana si SAL ini buat nimbulin konflik ke Benerit dengan cara mengatasnamakan konflik anti-Earthian tanpa publik harus tahu semuanya, yaitu ulah SAL. Terus gimana katedra dan Dominicus yang dibuat sama si Deling? Nah, ada dugaan kuat kalau si Deling ini sebenarnya juga jadi batu sandungan dari SAL ini. Awalnya biar buat Deling ini berkuasa juga di Benerit, tapi nyatanya Deling ini sendiri secara nggak langsung juga dimanfaatin. Semua teknologi GAN beserta produksi mobil suitnya ya cuman rekayasa dari SAL buat SAL ini bisa mendominasi semuanya. Nah, terus si Sadik itu ada di pihak mana? Nah, Sadik sendiri ini bisa dibilang tangan kanannya SAL juga meskipun belum dijelasin ya. Meskipun si Sadik ini punya kepentingannya sendiri buat Earthian. Ada ya Gundam Ur sama Thorn itu punyanya Dawn of Vault ya juga disiapin sama SAL berdasarkan kembangan lanjutan Oxearth melalui Vanadis di prolog yang kita lihat kemarin. Nah, terus pertanyaannya lagi di pihak mana sih Prospera itu? Nah, setelah Guel sama si Kenanji ini balik dan si Mioren sendirian di bumi buat berdialog sama perwakilan bumi atau Earthian, nah di lain sisi ternyata Prospera udah ngerencanain sesuatu bareng si Godoy yang asistennya itu, yaitu buat nyari gudang mobil suit yang diduga kuat merupakan milik SAL melalui OI atau Oxearth. Nah, setelah posisi gudang yang dimaksud udah ditemukan, terungkap kalau gudang tersebut tersimpan banyak mobil suit jenis Livret prototype, yang mana Gundam Livret Thorn dan Ur ini ya juga bersumber dari sini ternyata. Nah, melihat itu semua, Prospera kemudian langsung memusnahin semua mobil suit yang berada di sana, yang mana akibat pemusnahannya tersebut, yang bisa dibilang ngebuat situasi bumi ini jadi gaduh lagi. Perwakilan bumi yang lagi dialog sama Mioren yang juga ngelihat situasi tersebut pada akhirnya mulai curiga ke Mioren dan ninggalin ruangan dialog dengan Mioren. Nah, di sini kita bisa ngeliat kalau si
Prospera ini nyatanya juga manfaatin si Myorin ya. Dan di sini kita tahu juga kalau si Prospera ini sepertinya nggak mihak ke siapa-siapa, melainkan dia punya konflik kepentingan sendiri. Nah, di scene dimana si Prospera ini mau ngancurin gudang Mobile Suit gunain Gundam Aerial, dia mengungkapkan sesuatu yaitu pendosa yang menginjak-injak gagasan GUN. Ya, maksud dari omongan si Prospera ini ialah tak lain bukan merujuk ke SAL mungkin melalui OI atau Oxearth. Nah, alasannya kalau nggak ada niatan SAL melalui Oxearth ini dengan memproduksi Mobile Suit dengan format GUN, semua kematian orang-orang di Vanadis yang nggak mungkin terjadi, termasuk juga mungkin anaknya si Eri. Dan di sini Prospera pada akhirnya memulai rencananya sendiri melalui Quiet Zero. Bisa dibilang kayak gitulah alurnya. Makanya kita tahu juga kalau si Feng Jun yang merupakan bagian dari SAL pada akhirnya juga terbunuh oleh Godoy yang merupakan asistennya dari Prospera itu. Nah, pertanyaan lagi, kenapa Quiet Zero ada campur tangannya si Deling? Nah, seperti kata admin tadi, karena si Deling ini juga dijebak, bisa dikatakan otomatis kan mereka ini, si Prospera sama si Deling ini nasibnya sama ya, diadu domba gitu. Pada akhirnya mereka buat jalan mereka sendiri, di mana terciptalah proyek Quiet Zero ini. Dan mungkin aja karena proyek ini sebelumnya si Prospera ini sempat ketemu dulu sama istri Deling yaitu Notret Rembrandt yang sebenarnya punya pengaruh kuat juga ke mereka. Nah, kalau bener gitu ini epic sih kalau sebenarnya selama ini pihak atau karakter yang kita kira jahat ternyata baik, dan yang kita kira baik ternyata jahat. Sampai episode ini sebenarnya kita semakin ditunjukin hubungan konflik yang jelas ya. Dan nextnya admin penasaran langkah apa yang bakal si Myorin ini ambil setelah semua kejadian ini. Dan apakah ini saatnya Sule untuk show up sebagai main karakter yang semestinya? Tapi kalau show up pun apa yang bakal Sule lakuin di episode kedepannya nanti? Mengingat si Sule ini sebenarnya nggak punya bakat pilot buat tempur ya, yang gimana-gimana gitu. Gundamnya pun si Aerial juga pastinya berada di pihak Prospera terus. Makanya episode kedepannya nanti kayaknya patut banget buat ditunggu ya. Oke, mungkin gitu aja yang bisa admin bahas di video kali ini. Seperti biasa kalian bisa diskusi dan kasih pendapat kalian di komen. Akhir kata admin pamit undur diri, bye-bye.